Siapkan mata dan imajinasi kalian, karena petualangan luar angkasa kita akan segera dimulai. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Kulu-kulu. Kulu-kulu hujan aja. Gini yang, ya, lihat kayak gini. Bangkunya goyang ya? Iya. Paus. Keren. Ngeri. Anjay. Gas. Orang pada teriak. Pusing nggak? Sini. Ke tangan. Oh, sono bang, fokusnya bang. Fokusnya ke sono. Ya, ditinggalin kita anjir. Oh, gas. Gigi satu. Oh, nyampe. Si Groot. Wah, bumi. Tapi gini lebih menantang sih. Gini lebih pusing, lebih menantang. Wah, menuju galaksi. Fuck. Wah, Dajjal anjir. Aduh. Serasa kita yang naik ya. Gak apa-apa, Pak. Aman. Bumi mana? Oh, itu ya.
YouTube kita. Habis. Selamat datang kami ucapkan untuk kalian semua para pengunjung Planetarium Jakarta. Siapa itu? Marilah bersama-sama kita Si Dul, mengenal anjir. tentang luar angkasa. Oh, Arnold. Sedari dulu, wajah langit adalah sahabat cerdas manusia. Menatapnya mampu menenangkan jiwa. Mengamatinya memotivasi. Mempelajarinya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bermakna. Jauh sebelum ada kehidupan, yaitu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu terdapat salah satu dari banyaknya nebula yang merupakan cikal bakal matahari dan benda langit di sekitarnya. Nebula. Nebula. Awan gas dan debu antar bintang yang luas dan padat ini runtuh dengan gravitasinya. Kemungkinan dipicu oleh gelombang kejut dari bintang supernova di dekatnya. Saat nebula menyusut, ia berputar semakin cepat dan menipih membentuk piringan atau cakram yang panas di bagian pusatnya. Membentuk cakram protoplanet. Kemudian, materi yang terkumpul di pusat cakram menjadi sangat panas dan padat hingga memicu reaksi fusi nuklir, membentuk matahari sekitar 4,59 miliar tahun lalu. Bima Sakti kali bang. Terbuatnya matahari ini. Di Cikonang juga ada ini. Sisa debu dan gas di sekeliling matahari mulai saling menempel melalui proses akresi, membentuk bongkahan besar yang disebut planetesimal. Kemudian menjadi protoplanet, dan akhirnya menjadi planet-planet yang kita kenal sekarang. Antara asteroid pada tabrakan ya? Ini tidur. Aku ngantuk. Tidak lama setelah bumi terbentuk, sebuah benda langit seukuran planet Mars, yang disebut Theia, menabrak bumi yang saat itu masih sangat muda dan panas. Benturan kosmik tersebut sangat kuat sehingga melontarkan sebagian lapisan luar kerak dan mantel bumi serta hancuran tubuh Theia ke orbit di sekitar bumi. Dalam waktu yang relatif singkat, sekitar beberapa ratusan tahun kemudian, material-material yang melayang di orbit tersebut mulai berkumpul dan menyatu akibat gaya gravitasi. Sebuah proses akresi yang panjang. Awalnya, bulan adalah bola magma panas. Seiring waktu, ia mendingin, membentuk permukaan padat, dan elemen yang lebih berat tenggelam membentuk inti kecil yang rendah besi. Iya. Dan seiring waktu berjalan, tersusunlah sebuah sistem bintang yang kita kenal dengan sistem tata surya. Di mana matahari sang bintang menjadi pusatnya, beranggotakan planet beserta satelit alaminya, planet kerdil, asteroid, meteoroid, dan komet. Nah, itu tata surya yang lain itu ya.
Jika dilihat dalam skala kosmik, planet bumi kita ini tidak lebih hanya akan terlihat bagaikan butiran pasir yang ada di gurun Sahara. Di dalam sistem bintang kita saja, atau matahari, bumi tidak akan tampak besar jika dibandingkan dengan planet lainnya yang ada di sistem bintang ini. Tata surya kita ini terlalu luas untuk membuat bumi menjadi Masih banyak besar. lagi tuh. Saat malam memeluk bumi, ribuan mata cahaya membuka tirai rahasia jagat raya. Di bawah naungan langit yang luas, kita hanyalah pengembara kecil yang mencoba memahami makna dari keberadaan. Di hamparan keheningan yang tak berujung, terbentang permadani kisah yang terbuat dari debu bintang. Di sinilah, di antara gugusan galaksi, detik kehidupan semesta raya bermula. Sebuah planet layak huni dengan diameter 12.742 km. Kita berpijak dan merangkai kisah perjalanan menembus ruang dan waktu. Sebagian sedang sibuk dengan bisnisnya di siang hari. Sebagian lagi terbenam di permukaan kasur lembutnya, dan sebagian lagi sedang duduk asik menyaksikan pertunjukan planetarium. Ya kita dong. Berikutnya mari kita jelajahi keluarga tata surya kita. Bicara tentang tata surya, tentu saja untuk pertama kali kita temui sang bintang yang menjadi pusat tata surya kita, matahari. Matahari, sisanya galaksi lain ya. Matahari merupakan bintang karena mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Benda langit di sekelilingnya termasuk bumi kita hanya memantulkan cahaya matahari. Suhu rata-rata permukaan matahari sekitar 6.000 derajat Celcius. Layaknya bola plasma hijau raksasa. Matahari memiliki ukuran yang sangat masif, mencakup sekitar 99,8% dari total massa seluruh tata surya. Ukuran diameternya sekitar 1.391.400 km hingga 1.392.684 km. Ukuran ini setara dengan 109 kali diameter bumi. Matahari cukup besar untuk menampung sekitar 1,3 juta planet seukuran bumi di dalamnya. Bobotnya sekitar 333.000 kali massa bumi. Mari kita intip sedikit lebih dalam. Cheer. Pada inti matahari terjadi reaksi fusi termonuklir. Disinilah produksi cahaya dan panas berlangsung. Hebat orang yang ngerekam dalam. Reaksi fusi nuklir di inti matahari adalah proses di mana 4 inti hidrogen, proton bergabung menjadi satu inti helium, melepaskan energi yang sangat besar. Proses utama yang terjadi disebut rantai proton chain, yang berlangsung dalam 3 tahap utama. Tahapan rantai proton-proton pembentukan deuterium, yaitu 2 proton, inti hidrogen, bertabrakan dengan kecepatan sangat tinggi di bawah suhu ekstrem 15 juta. Pembentukan helium-3, pembentukan helium-4, 2 inti helium-3 saling bertabrakan, menghasilkan 1 inti helium-4, yang stabil dan melepaskan kembali 2 buah proton yang nantinya dapat memulai siklus fusi baru. Dari matahari, mari kita temui susunan tata surya kita. Keluarga tata surya mencakup seluruh benda langit di bawah jangkauan gravitasi matahari. Secara berurut dari yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari, yaitu planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, dan satelit alaminya bulan. Planet Mars bersama 2 satelit alaminya Phobos dan Deimos. Lalu hamparan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter termasuk planet kerdil Ceres yang berada di sabuk tersebut, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, planet Neptunus, sabuk Kuiper beserta 4 planet kerdil yang diketahui, dan sisi terjauh yaitu awan Oort yang dikenal juga dengan waduk komet, tempat komet berasal. Berjarak 59 juta kilometer dari matahari terdapat planet Merkurius, si planet terkecil dan tercepat di tata surya kita. Meskipun paling dekat dengan matahari, Merkurius bukanlah planet terpanas. Fakta uniknya, 1 tahun di sini hanya 88 hari. Namun 1 hari,
Rotasi berlangsung sangat lama, sehingga matahari bisa terlihat terbit, terbenam sebentar, lalu terbit lagi di titik tertentu. Planet kedua, yaitu Venus, si planet terpanas, memiliki efek rumah kaca yang ekstrem dengan suhu permukaan mencapai 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelahkan timah. Planet ketiga yaitu Bumi, satu-satunya yang berkembang. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki air dalam bentuk cair di permukaan dan tektonik lempeng yang aktif. Pada tahun 2025, para ilmuwan terus memantau perubahan iklim global melalui satelit canggih. Bumi kita memiliki satelit alami bernama Bulan. Satu-satunya benda langit yang bisa manusia jejaki. Planet keempat, yaitu Mars, si planet merah, memiliki Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya yang tingginya 3 kali lipat gunung Everest. Pada tahun 2025, misi robotik seperti Perseverance terus mencari tanda-tanda kehidupan mikroba kuno di kawah Jezero. Bisa-bisa ada kehidupan itu sih. Di antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, beragam ukuran bebatuan luar angkasa terhampar. Planet kelima yaitu planet gas raksasa Jupiter. Planet terbesar ini memiliki bintik merah besar, sebuah badai raksasa yang telah mengamuk selama ratusan tahun dan berukuran lebih besar dari bumi. Jupiter memiliki setidaknya 95 bulan. Keenam, planet Saturnus, si raja cincin, memiliki sistem cincin paling megah yang terbuat dari es dan batuan. Uniknya, walaupun planet berukuran besar, Saturnus adalah planet yang paling tidak padat. Jika ada samudera yang cukup besar, planet ini akan mengapung di atas air. Enteng ya. Ketujuh, planet Uranus, si raksasa es yang miring. Planet ini berotasi menyambung. Sumbu rotasinya miring 98 derajat, sehingga ia tampak seperti bola yang menggelinding mengelilingi matahari. Kedelapan, planet Neptunus, si planet paling berani, memiliki angin tercepat di tata surya yang bisa mencapai kecepatan lebih dari 2000 km per jam. Neptunus adalah planet pertama yang keberadaannya diprediksi melalui perhitungan matematika sebelum akhirnya terlihat lewat teleskop. Lebih jauh dari Neptunus, terdapat sabuk Kuiper. Di sabuk ini terdapat 4 planet kerdil yaitu Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Terdapat juga objek-objek kosmis yang masih misterius yang akan diungkap melalui wahana Voyager 1 dan 2 yang telah dikirim sekitar 40 tahun yang lalu. Wahana ini menyelidiki angin matahari yang berhembus ke berbagai arah beserta dampaknya. Kenapa? Angin matahari yaitu aliran terus-menerus dari partikel bermuatan terutama proton dan elektron dalam bentuk plasma yang memancar keluar dari korona, atmosfer luar matahari ke seluruh wilayah tata surya. Suhu di korona sangat tinggi sehingga gravitasi matahari tidak mampu menahan materi plasma tersebut yang kemudian lepas ke ruang angkasa. Angin matahari bergerak dengan kecepatan rata-rata sekitar 400 km per jam. Lonjakan angin matahari yang kuat dapat mengganggu sinyal GPS, komunikasi radio, dan jaringan listrik. Partikel yang berinteraksi dengan atmosfer bumi menciptakan cahaya indah di kutub yang dikenal dengan aurora. Aliran partikel bermuatan angin surya senantiasa berhembus dan membentuk heliosfer, yaitu berupa gelembung tak kasat mata berfungsi sebagai pelindung utama bagi bumi dan planet lainnya dari radiasi antar bintang dan sinar kosmik galaksi yang berbahaya. Tanpa gelembung ini, radiasi dari luar tata surya dapat merusak atmosfer dan menghambat evolusi kehidupan di bumi. Sama.
ukuran dan kekuatan heliosfer bersifat dinamis. Saat matahari mencapai puncak aktivitasnya, maksimum matahari yang terjadi sekitar Juli 2025. Gelembung ini cenderung mengembang karena tekanan angin matahari yang lebih kuat. Sebaliknya, jika heliosfer menyusut, bumi akan lebih terpapar pada debu dan radiasi antar bintang. Dengan heliosfer ini, tata surya kita mengarungi galaksi Bima Sakti bersama-sama menggalang bintang dengan keanekaragaman karakteristiknya. Sebuah desain mahakarya sang pencipta semesta yang luar biasa. Kita berada di bumi yang merupakan bagian dari tata surya tersebut. Tanpa merasakan dampak langsung dari sibuknya desain ini menjaga kita dari ancaman sistem bintang lain ataupun radiasi kosmik galaksi. Terbang di planet aja. Planet Ruslan. Medan gravitasi matahari, gaya tarik yang mendominasi seluruh sistem tata surya kita. Sebagai objek paling masif, matahari memegang kendali atas orbit semua planet, asteroid, komet, hingga debu angkasa. Gravitasi di permukaan matahari sekitar 28 kali lebih kuat daripada gravitasi bumi. Jika seseorang dengan berat 70 kg bisa berdiri di matahari, beratnya akan terasa seperti hampir 2 ton. Meskipun sangat kuat, kekuatannya berkurang seiring jarak berdasarkan hukum kuadrat terbalik. Namun, jangkauan gravitasinya sangat luas hingga mencapai awan Oort yang berjarak sekitar 2 tahun cahaya, yaitu sekitar 19 triliun kilometer dari matahari. Aku mau tidur juga, ngantuk ayah. Gravitasi matahari memberikan gaya sentripetal yang menjaga planet-planet tetap pada orbitnya. Tanpa gravitasi ini, semua planet akan bergerak lurus ke ruang angkasa yang gelap. Di pusat matahari, gravitasi yang sangat masif menciptakan tekanan dan suhu yang luar biasa tinggi sekitar 15 juta derajat Celcius. Tekanan gravitasi inilah yang memaksa atom hidrogen menyatu berfusi yang menghasilkan energi cahaya dan panas. Matahari berada di pusat gravitasi lokal yang disebut barycenter. Massa matahari mencapai 99,8% dari total massa tata surya. Pusat gravitasi sistem kita biasanya berada di dalam atau sangat dekat dengan permukaan fisik matahari. Makhluk hidup ya, bentuk kontol. Karena dampaknya nyata dan penting, seluruh organisasi antariksa dunia terus mengembangkan teknologi untuk dapat lebih memperoleh informasi terkini dan terus mempelajari karakteristik heliosfer di tata surya kita ini. Bisa dibayangkan, semisal ada ancaman berupa akan ada jatuhnya meteor ke bumi, maka teknologi yang mumpuni yang mampu mendeteksi secara terperinci akan sangat membantu penanggulangan solusi atau evakuasi dengan cepat sehingga mampu meminimalisasi atau bahkan menghindari dampak merugikan. Sistem deteksi ini adalah garis pertahanan pertama peradaban manusia. Jika mungkin di tahun 2025, ruang angkasa tidak lagi menjadi misteri yang mengancam. Karena mata elektronik kita kini mampu melihat bahaya yang tersembunyi di balik kegelapan, memberi kita waktu dan kesempatan untuk melindungi planet ini. Penelitian ruang angkasa dilakukan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Dan dari pengalaman memicu berkembang teknologi yang akan lebih mutakhir. Hingga kita bisa memetakan seluruh benda langit tata surya yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Semakin kita tahu sesuatu, maka semakin ada hal baru yang belum diketahui. Hingga tahun 2025, target utama pengembangan teknologi antariksa difokuskan pada 3 pilar: keberlanjutan biaya, kehadiran manusia di bulan, dan pemanfaatan data untuk bumi. Perkembangan teknologi antariksa membawa manfaat yang sangat nyata bagi kehidupan kita di bumi. Hingga tahun 2025, teknologi yang awalnya diciptakan untuk ruang angkasa ini menjadi tulang punggung peradaban modern. Di antaranya adalah komunikasi dan konektivitas tanpa batas, navigasi dan keamanan transportasi, pemantauan lingkungan dan perubahan iklim, teknologi turunan, keamanan nasional dan pertahanan,
serta mitigasi benda langit. Dulu mah ada rasi bintang ya, Dut? Iya, rasi bintang. Di luar angkasa, banyak terdapat alam gas dan debu yang kita kenal dengan nebula. Nebula erat kaitannya dengan siklus hidup bintang. Bintang mirip seperti kita siklusnya. Berawal dari lahir, kemudian tumbuh berevolusi, dan akan berakhir riwayat hidupnya. Nebula ini tersebar di wilayah setiap benang-benang galaksi. Di hadapan kita adalah globular cluster, sebuah gugus bintang berbentuk bola. Bintang-bintang ini berusia hampir sama. Mereka dilahirkan di waktu dan tempat yang relatif sama. Mampukah kamu menghitungnya? Galaksi sebanyak ini ya. Tuh, nggak ada putarannya aja. Iya kan? Itu paling lemah bang. Gugus bintang Pleiades, yang juga dikenal sebagai Messier 45 atau Seven Sisters atau 7 bersaudari, yaitu gugus bintang terbuka yang paling jelas terlihat dengan mata telanjang di langit malam. Terletak di rasi bintang Taurus, gugus ini berjarak sekitar 444 tahun cahaya dari bumi. Merah kan banyak. Tuh, Taurus opat. Ada 3 jenis nebula secara umum, yaitu nebula refleksi, nebula emisi, dan nebula gelap. Nebula refleksi yaitu alam debu antar bintang yang tidak memancarkan cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya dari bintang-bintang terang di dekatnya. Berbeda dengan nebula emisi yang bercahaya karena gasnya terionisasi, nebula refleksi hanya berfungsi sebagai cermin raksasa bagi cahaya bintang. Nebula emisi yaitu awan gas raksasa di ruang antar bintang yang memancarkan cahayanya sendiri karena proses ionisasi. Berbeda dengan nebula refleksi yang hanya memantulkan cahaya, nebula emisi aktif memancarkan radiasi pada berbagai panjang gelombang. Nebula gelap atau nebula serapan yaitu awan gas dan debu antar bintang yang sangat padat sehingga menghalangi atau menyerap cahaya tampak dari objek di belakangnya, seperti bintang atau nebula terang. Ini ada petualangannya lagi nggak? Nggak tahu. Di sini kita jumpai salah satu lokasi lahirnya bintang-bintang. Awan gas dan debu runtuh dengan gravitasinya, dan lahirlah bintang-bintang. Alam gas, seperti gas semua. Ada pula nebula planeter atau nebula planetarium, yaitu sebuah cangkang gas bercahaya yang mengembang, yang dikeluarkan oleh bintang bermassa rendah hingga sedang pada akhir masa hidupnya. Dan inilah nebula kepiting, yang dikatalogkan sebagai Messier 1, adalah sisa supernova yang paling terkenal dan banyak dipelajari di galaksi Bima Sakti. Nebula ini terletak di rasi bintang Taurus, sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi. Mari kita renungkan seberapa luasnya alam semesta. Kita tinggal di bumi. Bumi kita bagian dari tata surya. Wilayah sistem bintang matahari yang sudah kita anggap sangat luas tadi akan terlihat sebatas gemerlap cahaya dibandingkan gemerlap cahaya dari sistem bintang lainnya. Wilayah ini disebut sebagai Local Interstellar Cloud atau kumpulan dari grup sistem bintang terdekat dari matahari.
Bumi dan seluruh wilayah sistem bintang matahari yang kita anggap luas tadi sekarang hanya terwakilkan dengan titik cahaya saja. Bahkan, titik cahaya dari sistem bintang kita tidak akan tampak lebih spesial dibandingkan cahaya dari sistem bintang lainnya yang ada di wilayah lokal interstellar cloud bumi. Selanjutnya, mari kita semua pergi lebih jauh lagi, Mau pilih sampai melihat kotak surya keseluruhan mana? dari sistem galaksi Bima Universe mau Sakti yang mana? atau Milky Way. Yang ada Thanosnya. Mau pilih universe yang mana? Yang ada Thanosnya. Bu. Kantongin. Tuh, Bang. Galaksi itu gimana tuh? Tahu. Triliunan galaksi. Lihat, itu galaksi apa tuh? Tulis sendiri. Inilah sistem galaksi kita yang terbentuk dari Bima ratusan Sakti. miliar bintang dan triliunan planet yang tersebar di seluruh penjuru galaksi. Dari sini, sudah tidak mungkin untuk menanyakan di manakah keberadaan bumi atau sistem bintang matahari. Kelihatan. Semua sistem bintang termasuk matahari hanya diwakilkan sebagai titik cahaya saja yang membentuk galaksi Bima Sakti. Menurut penelitian, luas dari wilayah keseluruhan galaksi ini adalah sekitar 100.000 tahun cahaya.